Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita buku selanjutnya. Cressida Cowell. Para detektif mungil. Apakah laba-laba punya hewan peliharaan? Buku ini dari McDonald's. Tip membaca bersama anak bagi para orang tua. 1. Cari tempat yang tenang dan nyaman untuk menghindari gangguan. 2. Duduklah secara berdekatan. Biarkan anak memegang buku dan bahkan membolak-balikkan halamannya. 3. Berhentilah sejenak untuk melihat gambar-gambar dalam buku ini. Lalu bahas bagian cerita yang telah dibaca bersama. 4. Jangan takut memperagakan cerita atau memerankan suara tokoh-tokoh dalam cerita ini. 5. Yang terpenting, nikmatilah bacaan dalam buku ini. Para detektif mungil. Apakah laba-laba punya hewan peliharaan? Cressida Cowell. Ada 5 serangga biru bersembunyi dalam buku ini. Dapatkah kalian menemukannya? Simak terus ya. Mari berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Siapa sajakah mereka? Ada ayah, ibu, Taiga, si Kumbang, Bo, dan Oli. Suatu hari yang cerah sebelum makan siang, Bo mengajukan satu pertanyaan besar. Si Kumbang bertanya-tanya, apakah hewan juga punya hewan peliharaan? Tanya Bo, anak bungsu dari keluarga mungil. Si Kumbang adalah kumbang peliharaan Bo. Si Kumbang tidak mungkin menanyakan hal itu karena dia tidak bisa berbicara, kata Oli. Sebagai anak tertua, dia merasa paling tahu. Ya, dia bisa berbicara, sahut Bo. Ya bisa kalau kamu menggunakan bahasa si Kumbang. Konyol sekali. Tentu saja hewan tidak punya hewan peliharaan, balas Oli. Hanya manusia yang punya hewan peliharaan. Ayolah, para detektif mungil, kata ibu. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Jadi, para detektif mungil memanjat sampai puncak rak buku dan membuka buku berjudul Hutan di Peru. Ibu pun mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah pertualangan mereka berakhir. Mereka melompat dan mendarat tepat di tengah hutan yang penuh dengan kehidupan. Oh, seekor katak sedang melompat-lompat di sepanjang dasar hutan. Katak itu cantik dan punggungnya berbintik-bintik. Katak itu begitu menggemaskan. Mari kita ambil katak itu sebagai peliharaan kita, kata Taiga sambil melompat di samping katak itu.
Mendengar hal tersebut, si Kumbang sebagai satu-satunya peliharaan keluarga mungil menjadi sedikit cemas. Tiba-tiba seekor belalang sembah mendarat di tanah. Tepat di belakang mereka. Belalang sembah itu tidak sedang mencari hewan peliharaan. Dia sedang mencari mangsa untuk santapan makan siang. Para detektif mungil begitu mengagumi kata itu. Jadi hanya si Kumbang yang memperhatikan kehadiran belalang sembah itu. Si Kumbang pun menghentak-hentakkan kakinya untuk membuat bunyi keras. Dia sedang memberikan peringatan kepada para detektif mungil. Namun yang mengerti bahasa si Kumbang hanya Bo. Jadi hanya Bo yang berbalik. Si Kumbang menyuruh kita menjauh, teriak Bo. Ketika belalang sembah itu terbang untuk mengejar si Katak. Para detektif mungil pun melarikan diri. Lari! Katak itu melompat semakin jauh menuju sebuah lubang di pohon. Ketika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaki berbulu satu persatu keluar lubang di pohon itu. Seekor laba-laba tarantula raksasa berdiri di depan lubang pohon. Dia tampak seperti pengawal besar. Katak mungil itu pun melompat dan berlindung di bawahnya. Begitu melihat tarantula, belalang sembah pun segera terbang dan pergi. Wah, kata Oli sambil terkagum-kagum. Menurutku bisa jadi kata ini hewan peliharaan tarantula. Tarantula tidak seseram yang dikira orang, kata ibu. Ketika laba-laba itu masuk kembali dengan tenang ke dalam lubang pohon, gigitannya tidak separah sengatan tawon pada manusia. Dan sarang mereka menakjubkan, kata Taiga dengan kagum. Sambil mengintip sarang tarantula pada lubang pohon itu, tarantula menghiasi sarangnya dengan anyaman sutra perak. Ada sebuah kepompong sutra yang penuh dengan telur laba-laba. Tiba-tiba seekor semut kecil nakal mau masuk ke dalam sarang itu. Dia mencoba mencuri sebuah telur laba-laba. Namun si Katak berbintik-bintik, menakut-nakuti dan mengusir semut itu. Itu sebabnya Katak dijadikan hewan peliharaan oleh tarantula, kata ayah dengan puas. Jadi hewan memang punya hewan peliharaan, timpal ibu. Satu pertanyaan lagi terjawab. Dan kamu memang mengerti bahasa si Kumbang, Bo. Oli akhirnya mengakui. Maaf, aku tidak percaya kepadamu. Ibu dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali supaya keluarga mungil bisa naik ke atas. Mereka pun naik, terus naik melalui halaman-halaman buku yang dipenuhi rimbunannya dedaunan hutan. Akhirnya mereka tiba di rak buku mereka sendiri. Tiba pada saat makan siang. Sayang sekali kita tidak boleh membawa pulang katak mungil yang menawan itu, ujar Taiga sedih. Si Kumbang menggerak-gerakkan kakinya. Tetapi hanya Bo yang mengerti maksud si Kumbang. Si Kumbang sangat senang karena katak itu tetap tinggal di hutan. Jadi dialah satu-satunya hewan kesayangan dalam keluarga mungil.
Selesai. Buku cerita untuk seluruh anggota keluarga. Ini pembuka cerita. Ini ada tugas, gunakan kalimat ini sebagai pembuka cerita karangan kalian sendiri. Tidak ada aturan dalam mengarang. Silakan bebas mengarang sesuka hati. Seorang bocah laki-laki mendengar suara hewan, lalu melihat ke bawah. Rupanya seekor katak kecil sedang menatapnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk bercerita. Selanjutnya, ada tugas lagi. Cari dan temukan. Dapatkah kalian menemukan si kumbang yang bersembunyi di balik hutan ini? Lihat. Kalian kelihatan kan? Ayo kita cari si kumbang yang bersembunyi di sini. Kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Ada berapa kumbang di sini? Coba tebak. Kalau ini, gambarlah seekor tarantula di sini. Gunakan gambar di bawah sebagai contoh. Selesai. Mari berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil memang kecil, tetapi mereka punya banyak pertanyaan besar. Dan mereka tahu tempat untuk menemukan jawabannya. Jawabannya tentu dapat ditemukan dalam halaman-halaman buku, sama seperti buku ini. Mari kita baca lagi dan menikmati bacaan ini. Sampai bertemu lagi di buku cerita selanjutnya.